Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bapak saudara semua yang ada di Ternate, di Maluku Utara, dan bapak saudara semua yang ada di Indonesia. Alhamdulillah hari ini saya ketemu dengan Coach Arsil. Jadi hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai terkait dunia sepak bola yang ada di Maluku Utara, dan mungkin juga kita kaitkan dengan sepak bola di tingkat nasional. Nah, jadi sebelumnya kita pengen kenali dulu nih background dari Coach Arsil, karena saya sudah tidak asing lagi dengan Coach Arsil, termasuk kawan lama ya. Iya. Jadi Coach Arsil pertama kali mengenal sepak bola itu sejak kapan? Mengenal sepak bola itu sejak SMP. SMP. Kecintaan itu mulai muncul pas SMP ya? Iya, SMP kelas 3. Tapi di situ masih belum menggeluti, hanya sebatas menyukai. Karena saudara-saudaranya, dua kakak ke atas itu main bola. Oke. Iya. Nah, kebetulan kita lagi di Ternate nih. Coach Arsil ini berada di sebuah kelurahan di Ternate Utara, di Tarau ya, Kelurahan Tarau. Nah, Coach Arsil ini punya sebuah keluarga besar yang lumayan sangat concern dengan sepak bola. Ya. Jadi keluarga Pak Kader kalau tidak salah, keluarga Pak Kader, karena marganya Arsil Kader. Nah, ada keluarga yang memang sudah ke tingkat nasional ya. Ada. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit beberapa saudara-saudara Coach Arsil. Ya, saya punya 6. Saya bersaudara 6 orang. Oke, 6 orang. Yang tua dulunya main bola, hanya saja cedera muda, sudah tidak main bola lagi, tapi lanjut ke akademik. Dan Oke. sekarang alhamdulillah sudah S2 selesai. Kakak yang kedua itu sekarang membela Rans dan Barito di Liga 1 BRI. Nah, ini yang luar biasa nih. Ini salah satu tim yang luar biasa, disponsori oleh Raffi Ahmad ya. Iya, Raffi Ahmad. Namanya siapa? Sadam Haji Tenang. Sadam Haji Tenang, Sadam Haji Tenang ya. Iya. Iya, luar biasa. Saya mengikuti juga perkembangan Akak Sadam ya. Dari kemarin Rans Cilegon berhasil masuk ke Liga 2, kemudian diambil ke Barito ya. Iya. Barito Putra. Dia juga sudah cukup banyak bermain di klub-klub besar di Indonesia. Salah satunya Arema Malang, Persebaya, Luar biasa. Iya, terus PBR, Aceh United, banyak dia bermain. Persijap Jepara Liga 2, Babel United, dan Persiraja juga. iya. Nah, terus saudara yang ketiga namanya, saudara keempat itu namanya Hasbullah Kader, pernah membela juga timnas U16, Masya Allah, luar biasa ya. pernah juga bermain di Persik Kediri Liga 1, membela PON Maluku Utara. Hasbullah ya. Iya, Hasbullah Kader. Dan sekarang di Jakarta juga bersama agennya. Iya. Hasbullah, Sadam, sama siapa lagi? Nah, 2 lagi, yang kelima sama yang bungsu itu ini Saifullah Kader. Kemarin juga baru ke Jakarta, bergabung di Jakarta. Dan yang paling bungsu itu Bil Asgan Tenang. Itu membela Suratin tim Belitung, main di nasional. Suratin ya. Suratin. Usia berapa tuh? Usia 17. Usia 17 ya. So, luar biasa. Ya, ini salah satu keluarga besar di Kelurahan Tarau, di Tarau, yang memang
concern dengan sepak bola hingga bisa sampai ke tingkat nasional. Nah, saya sangat tertarik dengan cita-cita Coach Arsyil bahwa beliau juga punya impian bahwa bisa menularkan itu kepada anak-anak generasi Taraung. Ya. Jadi bukan saja cuma dari keluarganya Coach Arsyil tadi ya, tapi Ya. bisa ditularkan ke adik-adik mungkin ya. Ya, karena begini, bagi saya sepak bola itu bisa semua merasakan. Mau orang kaya, orang miskin, atau siapapun itu bisa mencapai. Tapi yang paling terpenting itu karakter sepak bolanya. Itu harus ditanam di dalam diri seorang pemain. Kalau berbicara bakat, di dalam kelurahan ini, khususnya Kelurahan Tarau itu punya bakat yang luar biasa, bakat talenta tentang sepak bola. Minatnya juga banyak. Tapi mereka hanya berhenti di situ. Mereka kurang punya impian yang besar untuk mengejar. Jadi persoalan pertama itu yang saya lihat memang ada kendalanya. Yang paling pertama itu dalam diri mereka sendiri. Itu yang ingin saya ubah, bahwa siapapun itu bisa mencapai untuk menjadi pemain profesional. Iya. Merubah mindset ya, itu yang sulit ya. Iya. Sambil minum coach, kita santai. Oke, jadi Coach Arsyil ini kan menurut saya luar biasa ya, karena beliau juga menyelesaikan studinya sebagai seorang sarjana hukum ya. Ya. Nah itu luar biasa ya. Jarang kita menemukan orang yang secara akademik tuntas, bahkan sarjana hukum, lalu kemudian kepedulian dia juga di sepak bola, melihat mendidik anak-anak di Tarau. Ini saya pikir satu kombinasi yang luar biasa, ada punya dasar hukum, pengetahuan hukum, kemudian mendidik anak-anak di dunia sepak bola ya. Nah, gimana perjalanan dulu ketika Coach Arsyil di sepak bola? Bahkan pernah juga ke klub di tingkat nasional. Jadi karir sepak bola saya itu dimulai sejak mengikuti seleksi Persiter. Itu untuk melawan timnas Indonesia zamannya Evan Dimas, Ilham Udin dan kawan-kawan itu. Waktu datang ke Ternate, disitulah diseleksi Persiter. Saya lolos dan alhamdulillah kami menang 1-0 dan saya yang mencetak gol. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Itu main malam kalau nggak salah ya? Tidak. Main malam itu kedua. Kedua ya. Tapi main pertama itu sore. Itu main di mana? Di Gelora, Stadion Gelora Kiaraha. Nanti ya. Menang 1-0 ya. Waktu itu Coach Arsyil posisinya di mana? Di sayap kanan. Sayap kanan ya. Oke. Iya. Luar biasa ya. Ya, setelah itu baru karir saya mulai berjenjang, itu ikut ini PPLP Maluku Utara, terus Popil Maluku Utara. Setelah itu PON juga sempat ya? Ya, PON juga sempat, dan Liga Desa di Belitung juara 1 kita. Se-Indonesia itu? Iya, di Belitung kita juara 1. Itu kami 3 bersaudara main setim. Oh iya. Sadam, Hasbullah sama saya. Iya. Dan alhamdulillah kita juara. PON juga begitu, kami bertiga satu tim. Luar biasa. Kalau tidak salah Coach Arsyil pernah di klubnya Banyuwangi kalau nggak salah ya? Bukan Banyuwangi, tapi Banyumas. Banyumas ya? Liga 2 tahun 2017. 2017 ya? Itu di Banyumas. Iya. Terus 2018 ke Persekat. Akhir 2018 juga balik ke Banyumas. Banyumas itu apa? Jawa Timur apa Jawa mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Ya. Iya. Nah, setelah itu saya mengalami cedera lutut yang buat saya berhenti bermain bola sampai sekarang. Iya, luar biasa ya. Karena di saat cedera yang dialami Coach Arsyil, tapi masih punya kepedulian untuk membangun generasi baru sepak bola di Ternate, luar biasa. Dan saya pikir itu juga
Oke, sorry, kita lanjutkan lagi. Oke, saya juga termasuk yang sangat peduli dan cinta juga dengan kebangkitan sepak bola di Ternate gitu kan. Dan itu semua tidak terlepas dari fondasi yang harus kita bangun untuk usia dini. Nah sekarang nih Coach Arsyil juga melihat pembinaan usia dini khususnya di SSB Tunas Madadi ya. Iya. Tunas Madadi, gimana Coach Arsyil melihat selama ini anak-anak usia dini Tunas Madadi punya potensi dan apa kira-kira kendala yang dialami coach? Ya, jadi kendalanya cukup banyak juga. Kalau kita berbicara ini terkait pembangunan sepak bola yang mulainya dari usia dini, itu banyak faktor yang harus mendukung. Salah satunya lapangan, bola. Tapi kalau kita lihat bakat dan minat anak-anak yang ada di Tarau ini, itu sangat luar biasa. Punya potensial yang sangat besar, menjanjikan untuk sepak bola Ternate ke depan. Iya. Salah satunya infrastruktur tadi ya. Iya, infrastruktur. Nanti insya Allah kalau Coach Arsyil bersedia, nanti kita bisa coba main sama lihat lapangan latihan anak-anak Coach Madadi. Ya, boleh. Latihan anak-anak dari Coach Arsyil, anak-anak SSB Tunas Madadi, kita bisa main sebentar lihat di sana kondisinya, dan semoga lapangannya bisa diperbaiki, direnovasi dan menjadi lapangan yang layak dan luar biasa. Ya. Nah kemudian mungkin kita batasi 7 menit lagi coach ya. Ya. Oke. Warga Ternate ataupun warga Maluku Utara itu kan sudah sangat merindukan kebangkitan sepak bola kita ya. Kalau yang saya lihat kan, saya juga mengalami dan melihat bahwa kinerja elit-elit kita ini kan masih kurang ada koordinasi, kurang ada persatuan. Misalnya di ASKOT ya, Asosiasi PSSI Kota kita, Asosiasi PSSI di provinsi, bahkan juga di Spora itu kan belum ada satu persatuan yang kuat, sehingga masih ada kerja masing-masing, masih ada mungkin ego masing-masing juga, sehingga sepak bola kita juga masih sulit untuk bangkit. Apa kira-kira yang coach lihat dasar akar permasalahan sehingga kita bisa bangkit sepak bola Maluku Utara dan khususnya Ternate? Ya, yang menurut saya sih yang paling penting itu adalah Coach wadah sambil lihat kamera coach. Wadah induknya. Ya, kalau di sini ASKOT, ASPRO, terus Persiter itu sendiri itu harus diperbaiki. Bagi saya yang harus dilibatkan di dalam itu adalah orang-orang yang profesional, orang-orang yang punya basicnya itu harus ditempatkan orang-orang profesional tadi, kedudukan itu. Tapi yang terjadi di Kota Ternate ini kan, lembaga ini sudah menjadi wadah, semacam wadah politik. Ketika mau dekat momentum ya disuarakan Persiter bangkit. Nah ini salah satu yang sangat menghambat. Iya, artinya orang yang tidak punya kapasitas, kemampuan, pengetahuan terhadap sepak bola, mereka yang didorong untuk maju ke dalam ya. Dan banyak orang-orang politik yang terlibat di dalam, itu salah satu juga yang menghambat. Menurut saya itu faktor. Iya. Sebenarnya kalau menurut saya juga bagi saya boleh mereka punya satu tujuan politik yang positif ya, maksud saya positif ya. Artinya mereka punya suatu political will, keinginan politik untuk merubah, membangun persepak bolaan Ternate atau khususnya Persiter ya untuk ke arah yang lebih baik, itu fine saja, baik saja kan. Nah masalahnya nih yang mereka sudah punya political campur adukan politikal yang kotor gitu. Nah itu yang menurut saya agak repot gitu kan. Jadi kalau saya sih
mungkin bisa mereka punya kapasitas kemampuan di sepak bola, dan bisa juga mereka melakukan politik-politik pembangunan yang positif. Jadi kalau politik yang kotor itu yang agak repot kan. Nah jadi tidak bisa juga kita katakan bahwa jangan masukkan politik ke dalam Persiter. Tapi kalau politiknya baik, ya, politiknya bagus, mungkin bisa saja kan. Oke, mungkin harapan coach, harapan untuk anak-anak Tunas Madadi, SSB, sekolah sepak bolanya coach, mungkin ada yang coach ingin sampaikan. Ya, harapan saya untuk anak-anak dan SSB semoga terus berkembang, dan untuk anak-anak tidak pernah berhenti menyerah untuk mengejar impian sepak bola. Karena bagi saya dalam ini untuk mengejar impian menjadi sepak bola profesional itu hanya dua hal: usaha, kerja keras tadi, dan doa. Kalau dua hal ini dilakukan, insya Allah bisa dicapai. Makanya yang menjadi PR untuk saya yang paling utama itu bagaimana mengubah mindset anak-anak, cara pandang anak-anak untuk mendapat ini mencapai tujuannya. Iya. Karena sekarang ini kan yang terjadi, yang saya lihat permasalahannya dari anak-anak itu, mereka itu kehilangan harapan, bahwa harapan mereka itu untuk menjadi pemain profesional itu agak sulit. Nah, ini yang menghambat mereka malas latihan. Terus yang kedua itu kesadaran mereka sebagai pemain profesional. Kalau mereka punya kesadaran, itu mereka akan menjaga kondisi, tiap hari akan latihan. Iya. Itu bagi saya hal yang paling utama, tarawa tawana, tidak tidur larut lah. Iya. Memang merubah mindset ini yang luar biasa dampaknya, karena dari perubahan pikiran, mindset itu akan dia bawa ke aksi kan, ke tindakan, perilaku, harapan, bangkit kembali. Semua berawal dari pikiran ya. Iya. Kalau lihat terakhir coach, kalau lihat potensi anak-anak Tunas Madadi, sepak bola Ternate, bisa nggak kita sampai ke tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional kalau coach lihat? Ya, itu juga termasuk harapan saya, dan saya optimis itu bisa, tapi dalam waktu 15-10 tahun ke depan. Karena ini sekarang di Ternate itu lagi dibangun filosofi sepak bola Indonesia toh. Kita mulai dari dasar, yang punya dampaknya itu nanti di 10 tahun 15 tahun ke depan. Dan semoga harapan saya itu di tahun itu dapat terwujud, bahwa kita Persiter bisa kembali main di liga tertinggi Indonesia. Amin. Dan ada anak didik dari Coach Arsil Tunas Madadi bisa masuk dan berkontribusi di Persiter maupun klub-klub nasional, bahkan internasional. Amin. Oke coach, thank you atas bercerita ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebagai pemicu bangkitnya semangat sepak bola di Ternate dan Maluku Utara. Dan setelah ini nanti kita bisa lihat sedikit tempat latihannya lapangan SSB Tunas Madadi di bawah asuhan Coach Arsil. Mungkin 4 menit 5 menit coach, kalau bersedia kita bisa ke sana. Boleh. Dan kita bisa lihat kondisinya, dan mudah-mudahan ada support kita bersama untuk membangun lapangan anak-anak untuk latihan di sekolah sepak bola Tunas Madadi. Oke, saudara semua, thank you very much Coach Arsil. Insyaallah nanti kita ketemu lagi di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunas Madadi, anak-anak asuhannya
Arsil. Kita lihat, oke, kita udah sampai. Alhamdulillah. Oke. Nih, sampingnya udah dapat laut nih. Oke, kita lihat ya, kita masuk ya. Ini kondisi lapangannya. Oke, ini coach. Oke. Apa? Iya, lanjut. Nanti dikasih saran. Oke, ini dia lapangan SSB Tunas Madadi. Dan ini anak-anaknya. Ini tribunnya masih belum jadi. Oke. Ini apa? Ini pelatih baru, jadi saya mau tahu ini. Ini kenal ke belum? Ini kenal. Terus sekarang langsung aja. Jadi nanti selepas ini sampai tanggung jawab penghuni itu cuma pantau-pantau saja. Jadi tanggung jawab semuanya di lapangan itu haji. Dan mungkin dengan kemarin itu nanti di habis bulan puasa ada pertandingan di jam mulai untuk senonnya. Jadi berkenak keluar. Jadi saya harap ini latihan serius dan gambar bermain ya. Dengan karena petua ini cukup disiplin, keras. Jadi ini harus gambar bermain kalau mau berkembang. Ya? Oke. Terima kasih sama ini sudah kasih kesempatan sama saya, makanya kita sini belajar sama-sama. Jadi nanti jalan-jalannya terus pasti beritahu ke Agis ya. Jadi hari ini kan baru pertama kali kita perkenalan, makanya saya ambil cuma 2 sisi. Makanya kita hari ini kita ke judul latihannya saya bilang tadi itu depending dengan aktif. Bagaimana kita menyerang dan bagaimana kita bertahan. Salah terjadi masalah kita belajar. Terus mohon maaf, berikutnya saya merubah ini. Berubah dalam arti disiplin koska kita boleh warna-warni. Terus nanti saya tanya ke Acil nanti mana ke baju kalau ada baju latihan pakai baju latihan. Pulang untuk gantung. Bintang ke baju latihan itu cuma 2. Kalau ada, ini tanya atau yang ada karena cuti. Biasa cara pakai foto. Jadi jam kemana sih? Terus yang 3 kalau Acil sampai selesai jam 3 pas. Berarti setengah 3 sore. Jam 3 orang bisa. Acil. Karena ada kakak yang Oke, coach, terkait lapangan tempat latihan anak-anak SSB Tunas Madadi ini, apa harapan dari coach Arsil terkait lapangan tempat latihan ini? Ya, bisa lihat sendiri ini sangat terlayak untuk adik-adik pihak. Itu saya berharap di pemerintah Kota Ternate ataupun siapapun itu kalau bisa berkenan memperbaiki lapangan Kuala Tarau dan ada untuk demi perkembangan anak-anak usia dini dan nantinya mereka itu akan menjadi harapan Ternate dan umumnya Indonesia. Jadi para pecinta sepak bola yang punya kepedulian juga bisa untuk saling berkontribusi, warga Tarau juga untuk memperbaiki lapangan ini. Kemudian apa impian dan konsep seperti apa lapangan yang akan coach Arsil harapkan? Seperti apa? Ya, saya berharap mungkin ke depan lapangan ini bisa menjadi lapangan mini soccer karena ukurannya kecil. Mungkin bisa pakai rumput sintetis. Amin, amin. Sintetis yang outdoor terbuka agar lapangan ini juga menjadi masukan untuk kelurahan dan sedikit untuk SSB Tunas Madadi.
Ya, amin amin amin. Dan mudah-mudahan juga coach punya saudara-saudara yang ada di tingkat nasional juga mungkin bisa bantu suarakan. Ya, apalagi Akak Sadam tadi ya, Akak Sadam yang sudah pernah bahkan sampai ke Rans Cilegon ya. Mudah-mudahan kalau ada investor-investor mungkin bisa membantu lapangan ini insya Allah. Oke, terima kasih banyak coach. Nanti kita lihat anak-anak didiknya latihan dulu, kita pantau ya. Siap. Oke, thank you coach. Sama. Yan. Oh. Makan ini harus apa mau? Kali, mantap. Ini dia kondisi lapangannya. Ini masih perlu lagi diperbaiki. Ini generasi-generasi potensi sepak bola Ternate. 9 orang dulu. Bulan 2. Yang misalnya cari selang-selang posisi 1, 2, 3, 4, 5 anak pilih kan? Ke dalam dulu. Ke dalam. Sini ada di sini ada. Kamu dekat bisa di sana. Ini karena kebetulan Coach Arsyil akan berangkat ke Jawa sehingga diminta bantu untuk melatih anak-anak Coach Aji hari ini. Coach Arsyil memantau dulu. Oh, Aji bilang 25%, berarti dia bilang kayak gini. 25% itu santai. Kalau tadi jadi ban pakai ban. Kapan kita harus cepat? Oke. Mudah-mudahan suatu saat lapangan ini akan menjadi lapangan yang bagus, yang layak untuk anak-anak SSB Tunas Madadi. Saudara semua, kita harapkan doa dan bantuan semuanya. Oke, kita cukupkan dulu. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.